Di video kali ini saya ingin membahas tentang Real Madrid yang berhasil meraih hat-trick kemenangan di semua kompetisi yang mereka partisipasi. Pertama lawan Sevilla, kemudian lawan Mönchengladbach, kemudian terakhir baru saja lawan Atletico Madrid. Dalam 3 pertandingan tersebut, Real Madrid tidak kemasukan 1 gol pun. Dalam 3 pertandingan tersebut, Real Madrid bermain dengan strategi sepak bola menyerang. Di 3 pertandingan tersebut, Real Madrid banyak menciptakan peluang. Tapi memang kita tahu kesulitan Madrid adalah untuk banyak mencetak gol, walaupun mereka mendapatkan cukup banyak peluang. Ini yang menjadi permasalahan. Dan itu akan saya juga jelaskan nanti lebih lanjut atau lebih dalam pada saat saya mulai menganalisa pertandingan antara Madrid lawan Atletico Madrid. Ya, Real Madrid lawan Atletico Madrid. This is the Madrid Derby. Pertandingan besar juga selain El Clasico. Dan Madrid bisa meraih 2 kemenangan penting dalam 2 pertandingan besar di awal musim ini. Lawan Barcelona mereka bisa menang away di El Clasico dengan skor 1-3. Sekarang lawan Atletico Madrid mereka bisa menang dengan skor 2-0. Mereka tampil dominan di sepanjang 90 menit jalannya pertandingan Madrid Derby ini. Tapi sebelum lawan Atletico Madrid tentu ada keraguan lagi. Real Madrid bisa atau tidak nih meraih kemenangan? Karena Atletico Madrid sebelum lawan Real Madrid belum terkalahkan. Dan dalam 3 pertandingan terakhir klub ini tidak kemasukan gol. Mereka berada dalam form terbaiknya di awal musim ini. Bahkan mereka sudah mulai dijagokan bisa saja menjadi juara karena melihat form dari Real Madrid dan juga dari Barcelona yang masih up and down alias inkonsisten. Tapi mungkin Diego Simeone lupa bahwa para pemain Real Madrid memiliki DNA juara. Artinya mental para pemain Real Madrid ini akan mereka keluarkan sebagai pemain-pemain yang biasa merasakan pressure ketika mereka berada dalam posisi yang tidak diunggulkan atau justru tidak disegani lagi karena memang melihat form mereka yang tidak konsisten di awal musim ini. Sehingga ketika mereka ini ditekan, disitulah mereka mengeluarkan seluruh kemampuan mereka yang sering saya jelaskan di beberapa video Real Madrid. Dan sebelum Real Madrid menang lawan Sevilla beberapa pekan lalu, kita tahu bahwa rumornya semakin kencang bahwa Zinedine Zidane akan segera dipecat jika Real Madrid tidak bisa lolos dari fase grup Liga Champions, jika Real Madrid tidak bisa menang lawan Sevilla, apalagi jika Real Madrid kalah di Madrid Derby. Tapi ternyata sebelum pertandingan Madrid Derby ini, Zidane telah menyatakan bahwa ini adalah akhir musimnya melatih Real Madrid dan ia akan hengkang. Untuk saat ini ya seperti itu pemikirannya, tapi kita tidak tahu jika nanti segalanya berubah. Kita tahu ia kecewa karena sesuai dengan janji manajemen akan mendatangkan pemain-pemain baru, ternyata tidak ada satupun pemain yang memang dibeli oleh Real Madrid. Sedangkan Real Madrid menjual begitu banyak pemain. Ini saya perlu memberikan informasi dan menjelaskan kepada teman-teman netizen, khususnya para pendukung Real Madrid, bahwa this is the real situation of Real Madrid. Ini tidak mudah bagi Zidane atau pelatih manapun lainnya. Harus menyatukan pemain-pemain besar yang juga sebetulnya sudah memasuki usia yang senior. Sulit juga untuk mengharapkan mereka bermain dengan penuh energi dalam setiap pertandingan dengan jadwal yang padat. Tapi Zidane bisa melakukan itu karena sekarang taktiknya mulai berfungsi dengan jelas dan pasti. Oke, sekarang kita berbicara tentang line up dari kedua tim di Madrid Derby ini. Kita tahu Real Madrid menghadapi begitu banyak persoalan dengan kebugaran para pemain mereka. Salah satunya adalah Sergio Ramos. Benzema juga sempat absen. Valverde kita tahu bahwa sempat absen juga. Dan kita tahu di game ini bahwa cukup banyak pemain Madrid yang memang tidak bisa bermain. Salah satunya Eden Hazard, walaupun saya sudah tidak menghitung lagi Eden Hazard sebagai salah satu pemain pilar Madrid. Karena pemain ini sering cedera. Jadi saya kira ia tidak masuk perhitungan. Diego Costa, ya salah satu pemain yang memang tentu akan memberikan pressure kepada Ramos jika ia dimainkan, juga absen dalam pertandingan ini. 2 striker yang diturunkan oleh Diego Simeone di lini depan adalah Joao Felix dan juga Luis Suarez. Kita tahu Luis Suarez adalah pemain yang juga sering mencetak gol ke gawang Real Madrid. Jadi tentu ia juga diharapkan bisa mengganggu Sergio Ramos di lini pertahanan yang kita tahu bahwa kemungkinan besar akan head to head dengan Suarez. Di depan Joao Felix adalah pemain yang memang mengandalkan kecerdasan. Diharapkan juga ia bisa memberikan assist-assist yang terukur. Apalagi Joao Felix juga lumayan banyak mencetak gol, 5 gol di awal musim ini. Suarez juga sama bisa mencetak 5 gol. Jadi Atletico Madrid juga memiliki lini depan yang produktif, bisa banyak mencetak gol. Di tengah ada Herrera, ada Koke, ada Llorente, Trippier dan juga Yannick Carrasco. Dengan menempatkan banyak pemain di lini tengah,
Ini mengindikasikan bahwa Diego Simeone ingin menguasai lini tengah dengan memadatkan lini tengah dengan pemain-pemain yang bekerja keras. Itu memang merupakan karakter taktik dari Diego Simeone. Di belakang 3 center back ini selalu dilapisi oleh 2 wingback, Carrasco dan juga Trippier. Ya, disiplin banget nih kedua wingback. Ada Hermoso, ada Felipe dan juga Savic. Jan Oblak, one of the best goalkeepers in La Liga dan juga saya kira di Eropa. Lawannya juga adalah Courtois, juga salah satu penjaga gawang terbaik di La Liga dan juga di Eropa. Di belakang Carvajal, bagus sudah bisa bermain. Varane, Ramos, ini adalah duet favorit ya tentunya di Real Madrid. Mendy, kapan-kapan juga Mendy sering error, tapi kali ini ia bermain bagus. Modric, Casemiro, Kroos. Ini yang menarik. 3 pemain ini selalu diturunkan Zidane di lini tengah dalam 3 pertandingan terakhir Real Madrid. Lawan Sevilla, lawan Mönchengladbach, dan juga lawan Atletico Madrid ini. Vasquez bermain di depan, ini bagus nih Vasquez ya. Benzema dan juga Vinicius Junior. Yang saya kecewa justru melihat penampilan dari Asensio dan Rodrigo yang tetap belum konsisten. Vinicius Junior juga saya kira di game ini mengecewakan ya. Pemain ini coba mengandalkan skill individualnya tapi tidak bisa bermain dengan efektif ataupun efisien. Terkesan ia memaksakan dirinya sendiri untuk melakukan gerakan-gerakan individual. Dari permainan tentu Real Madrid unggul jauh karena kita tahu bahwa mereka mendominasi jalannya pertandingan dari awal dan mereka menciptakan banyak peluang. Peluang pertama kita tahu diperoleh oleh Modric, tendangan pertama dalam pertandingan ini yang mengarah ke gawang dari tim lawan setelah ia diberikan umpan oleh Benzema. Satu catatan penting dari Benzema, walaupun dia belum banyak mencetak gol bagi Real Madrid, tapi ia bisa banyak memberikan assist. Jadi saya melihat Benzema di awal musim ini juga bermain sebagai supplier bola, sebagai pemain yang bisa memberikan service ke pemain lainnya. Siapapun pemain itu yang berada dalam posisi menguntungkan atau ideal untuk melakukan shooting atau sundulan. Dan setelah itu Benzema sendiri mendapatkan peluang, kita lihat what a shot, memang luar biasa nih Jan Oblak bisa menyelamatkan gawangnya. Ada save kemudian terkena tiang. Dan akhirnya dari sepak pojok Kroos, Casemiro. Ya, Casemiro juga bermain frontal banget nih di game ini nih teman-teman. Beberapa tackling ia lakukan bersih. Sulit bagi para pemain Atletico Madrid yang berada di lini tengah untuk menerobos lini tengah Real Madrid karena ada Casemiro. Modric dan Kroos silih berganti naik untuk membantu serangan, tapi Casemiro ini tetap berada di lini tengah kecuali ada set piece, di mana ia mencetak gol dari corner Toni Kroos, yang Toni Kroos ambil dari corner. Bagus headingnya, keras, ya kan, dan ia melompat lebih awal, lebih tinggi daripada para pemain Atletico Madrid lainnya. Jadi ketika sudah unggul 1-0, memang idealnya atau logisnya ya Madrid sedikitlah bermain bertahan, mengandalkan counter attack. Tapi ternyata mereka tetap bermain menyerang teman-teman. Begitu banyak peluang yang coba mereka ciptakan walaupun lebih banyak adalah off target. Tapi movement para pemain Madrid ini aktif berada di lini pertahanan para pemain Atletico Madrid. Padahal kan Atletico Madrid ini adalah tim yang sedikit menerima usaha ya atau attempt dari para pemain oposisi sepanjang awal musim ini kecuali di game lawan Real Madrid. Dan Real Madrid menjadi tim yang bisa mencetak 2 gol dalam 1 game ke gawang Atletico Madrid. Ini pencapaian yang luar biasa saya kira bagi Zinedine Zidane, di mana ia bisa buka pertahanan dari Atletico Madrid. Bagaimana cara membukanya? Ini simpel banget, mengandalkan 2 fullback untuk melakukan pergerakan, mengandalkan 2 penyerang sayap untuk melakukan pergerakan-pergerakan individual dan juga memberikan crossing. Jadi jika teman-teman perhatikan, fullback ini ketika maju juga memberikan umpan kepada para penyerang sayap. Jarang sekali crossing ini langsung diberikan ke tengah. Dan kita lihat ada Vasquez juga kan yang memberikan umpan kepada Benzema yang tendangannya off target. Dan yang ditunggu-tunggu gol kedua di mana ada clearance dari corner Toni Kroos dan ada tendangan keras tengah volley saya kira dari Carvajal yang akhirnya diberikan gol bunuh diri kepada Oblak karena terkena tangan Jan Oblak sebelum bola itu melewati garis gawang, merubah skor menjadi 2-0. Dan Real Madrid juga setelah 2-0 tetap kita lihat memberikan pressure luar biasa ke defense dari Atletico Madrid. Lemar juga mendapatkan kartu kuning karena melanggar Casemiro. Jadi kita lihat bahwa secara ketenangan dan secara kekompakan memang para pemain Real Madrid unggul jauh di game ini daripada para pemain Atletico Madrid. Saya justru mengira bahwa Real Madrid mendapatkan penalti ketika Benzema memberikan umpan kepada Kroos yang dilanggar, mendekati atau berada di tepi atau mungkin di dalam kotak penalti pertahanan Atletico Madrid oleh Korea. Ya, tapi wasit menganggap bahwa pelanggaran terjadi di luar kotak penalti meskipun Kroos terjatuh di dalam kotak penalti. Ramos sayang tidak bisa mengeksekusi tendangan bebas tersebut. Tapi kita bisa perhatikan lagi kan peran dari Benzema yang bisa mengalihkan perhatian dari para pemain yang berada di sektor pertahanan Atletico Madrid dan ia juga bisa memberikan passing-passing yang akurat sepanjang jalannya pertandingan ini.
Dan apa sih yang sebetulnya menjadi kelemahan dari Atletico Madrid dalam pertandingan ini dalam urusan mencetak gol? Jika teman-teman perhatikan bahwa para pemain Atletico Madrid ini tidak bisa membangun serangan secara rapi, mulai dari belakang yang biasa mereka lakukan. Mereka mengandalkan true pass ataupun long ball passing. Tentu tertuju kepada Suarez yang sekali saya melihat bisa diintercept oleh Ramos. Tertuju juga ke Joao Felix yang bermain sedikit ke sektor sayap. Tapi itu tidak berhasil. Karena kalau saya perhatikan bahwa para pemain Real Madrid juga disiplin tidak ikut maju dalam membangun proses serangan dua pemain yang berada di center back, Ramos ataupun Varane. Tapi ada juga dalam beberapa pertandingan Ramos dan Varane akan naik hingga ke lini tengah. Tapi di game ini mereka tahu sudah ada Casemiro dan juga Kroos ataupun Modric yang silih berganti bakal berada di tengah. So as a team Real Madrid berhasil. Dan lagi-lagi saya kira kreditnya perlu kita berikan kepada Zidane karena ia bisa kembali membangkitkan kepercayaan diri para pemain, di mana para pemain juga diinstruksikan untuk bermain sedikit rapat jaraknya, tidak begitu jauh, agar mereka bisa mengandalkan umpan-umpan pendek dan juga ada kombinasi permainan individu dan juga short ball passing tersebut. Itu yang membuat Real Madrid bisa meraih kemenangan. Dan 3 kemenangan beruntun ini tentu sesuatu yang memang diperlukan oleh Zinedine Zidane untuk membungkam ya orang-orang yang mengkritiknya dan mengatakan bahwa Zinedine Zidane ini tidak memiliki kemampuan atau tidak memiliki knowledge atau tidak memiliki keahlian dalam menerapkan strategi ataupun taktik. Terbukti strategi dan taktiknya dalam 3 game beruntun berhasil membawa Real Madrid meraih kemenangan dan Real Madrid bermain murni sepak bola menyerang dalam 3 pertandingan tersebut. Ya, kita lihat nanti seperti apa konsistensi dari Real Madrid, tapi saya kira dengan sudah kembali bisa bangkit, tentu ini memberikan semangat yang luar biasa bagi para pemain. Dan Zinedine Zidane again on top, Real Madrid has come back. Let's hope for the best for Real Madrid dan tentunya juga kepada tim-tim lain yang berkompetisi di La Liga. Masih ada Atletico Madrid, saya kira mereka bisa bounce back. Barcelona juga meraih kemenangan, saya kira mereka juga membutuhkan waktu untuk kembali tampil sebagai tim yang konsisten meraih kemenangan. No hate, only football, salam sepak bola.